Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi dzikril hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sok ngapain? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah. Status keislaman kita harus tetap tegak lurus hingga akhir hayat kita. Makanya pembinaan demi pembinaan harus intensif kita ikuti. Karena godaan dan faktor gangguan jauh lebih hebat pengaruhnya ketimbang mengupayakan dominasi ajaran atau keyakinan terhadap Islam. Kalau saya buat gambaran sebagai sebuah analogi, hidup ini seperti kurang bergairah kalau tidak punya uang. Apalagi di kondisi akhir zaman. Maka Nabi mengatakan, qiwam ummati fi akhiriz zaman biddananir wad darohim. Tegak lurusnya kehidupan seseorang di akhir zaman itu sangat bergantung kepada dinar atau dirham atau rupiah. Bil fulus kulluh lulus, tanpa fulus kulluh mampus. Itu kira-kira ya. Makanya dunia materialisme amat kuat mempengaruhi orang-orang yang belum beriman. Godaan jabatan, godaan kekuasaan, godaan harta kekayaan itu mampu menggoyahkan iman. Sehingga walaupun dia sebagai seorang muslim, diragukan keislaman. Atau tidak memiliki integritas yang kuat atas keislaman dirinya. Itulah yang diungkap oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 93. Khudzu ma atainakum biquwwati wasma'u qalu sami'na wa 'asaina wa usyribu fi qulubihim al-ijla bikufrihim. Jadi kalau orang-orang yang sudah merasa diri muslim atau mengaku muslim, ketika dituntut untuk memiliki perhatian khusus terhadap Islam, sehingga mau mempelajari dan mau memperjuangkannya,
Ternyata jawaban mereka, sikap mereka adalah sami'na wa asoyna. Qalu sami'na wa asoyna. Jadi itu adalah tipologi anu ngaku muslim, orang yang mengaku muslim tapi tidak bersedia menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Beda dengan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman sami'na wa ata'na, siap mempelajari Islam dan siap menjalankan ajaran Islam. Itu orang yang beriman. Tapi kalau hanya sebatas orang yang mengaku muslim, sami'na wa ata'na. Nah, apa faktor yang mengganggu pikirannya? Apa faktor yang menghambat komitmennya? Ternyata wa usyribu fi qulubihim al-ijla. Al-ijla itu adalah dunia materialisme. Berhala. Ini ijla itu berhala. Berhala itu adalah simbol dunia materialisme. Serba benda. Ya. Nah, kalau umat Islam sudah seperti itu, maka kata Nabi, iza azumat umatid dunya nuziat minha haibatul Islam. Kalau umatku sudah memandang besar materi dunia, jabatan, kekuasaan, harta kekayaan, akan hilang kehebatan Islam. Jadi hilangnya kehebatan umat Islam itu kalau sudah materialistik. Nah, itulah faktor gangguannya. Faktor yang menghambat komitmen seorang muslim untuk memperjuangkan Islam itu sendiri. Hilang daya integritas pribadinya apabila sudah diliputi oleh dunia materi. Gitu. Tapi Islam tidak menghalang-halangi seseorang untuk memiliki dunia materi. Tidak menghalang-halangi. Karena itu adalah kodrat. Zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harsi zalika mataul hayatid dunia. Jadi Allah sudah menakdirkan seperti itu. Kodrat manusia karena ada faktor dorong biologis memang punya kecenderungan kepada kenikmatan dunia. Tapi ujung kalimat ayat itu apa? Wallahu indahu husnul ma'am. Semua sarana kenikmatan dunia itu hanyalah dijadikan sebagai alat atau kendaraan untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi dunia ini bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka jangan tertipu dengan dunia. Ya ayyuhal insan ma dorroka birabbikal karim. Wahai segenap manusia, janganlah engkau tertipu dengan dunia yang menyebabkan terhambatnya kesadaranmu untuk menerima Islam. Dan itu sebetulnya masalahnya. Jadi yang ingin diantisipasi oleh ajaran itu adalah terhambatnya kesadaranmu untuk melaksanakan ajaran Islam. Gara-gara jabatan, kekuasaan, harta kekayaan. Innallaha la yaza'a bisultan akbaru mimma ayyaza'a bil Quran. Pengaruh jabatan kekuasaan lebih kuat daripada pengaruh Quran. Makanya yang ngaji jarang. Yang mau ngaji itu terencang. Tapi ari palebah neangan duit mengagidik lagi kos naon. Yang kata Ali bin Abi Thalib, walaisa iktisabul mali zuna musyaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakun. Kan gitu. Ya. Jadi, kalau nyari duit betapa semangatnya. Coba kalau nyari duit. Berangkat subuh. Wah, kalau nyari uang. Pulang malam. Kayak nggak ada capek nih. Tapi ngaji mah. Menyempatkan seminggu sekali saja berat. Apalagi hari Ahad. Seperti kajian kita hari ini. Itu berat hari Ahad tuh. Karena Ahad itu sudah didesain oleh orang-orang kafir sebagai hari bersenang-senang. Padahal seharusnya hari Jumat kita itu. Utlahnya itu. Liburnya itu harusnya hari Jumat bukan hari Ahad.
boleh nyantai hari Jumat. Yang tanggung Jumatan abari ulin. Itu unggul masalahnya. Jadi memang sudah didesain jauh-jauh lah oleh kafirin seperti itu. Makanya tantangannya luar biasa. Ya. Untuk hadir dalam kajian ahad ini tantangannya luar biasa. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalaulah dinar dirham dianggap sebagai pengokoh hidup di akhir zaman, maka ulah teu boga duit teuing gitu urang teh. Tetap kudu boga duit. Secara personal kudu boga duit, usaha naon we. Apa aja lah usahanya. Secara komunitas harus punya anggaran dana. Gitu. Itu akhir zaman. Artinya di akhir zaman itu agniauhum bukholauhum, kata Nabi. Kondisi di akhir zaman itu orang-orang kayanya karoret, bahlul, lain bahlil. Ya. Bakhil minta ampun di akhir zaman itu. Nah, maka karena kondisi akhir zaman para agnianya pelit-pelit, bukholauhum, maka benar-benar secara personal ataupun komunitas memerlukan dana. Butuh gitu duit. Paling tidak untuk mobilisasi jamaah. Menggerakkan roda jamaah agar misi ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar bisa berjalan. Agar misi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair jalan. Kalau nggak ada dana, nggak ada biaya, susah jalan di akhir zaman memang benar. Maka dana di situ sebagai tiang penyangga gerakan Islam. Negara juga sama. Untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, maka diperlukan peran ibu untuk mempersiapkan generasinya. An-Nisa 9. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kalian harus khawatir jika tidak menghasilkan generasi yang berkualitas. Maka dalam surat Al-Qasas ayat 5, wa nuridu annamunnal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah. Maka diperlukan satu program pengkaderan yang khusus di berbagai majelis taklim dan masjid-masjid jami, bahkan organisasi-organisasi Islam harus benar-benar fokus pada pengkaderan agar 20 tahun yang akan datang benar-benar memiliki persiapan calon-calon pemimpin yang baik. A'immatan, calon-calon pemimpin yang baik harus disiapkan. Itu berdasarkan Al-Qasas ayat 5. Jadi kita tidak boleh abai dengan pengkaderan itu. Ngaji umum jalan, tapi pengkaderan harus lebih jalan. Karena bagaimana kita menyiapkan presiden yang baik, yang soleh, bisa baca Quran, kalau nggak ada kaderisasi? Bagaimana kita akan memiliki menteri-menteri yang soleh, bisa baca Quran, ahli ibadah, paham Quran Sunnah, kalau tidak kita bina kaderisasi. Begitupun calon-calon kepala daerah, sampai ke tingkat kepala desa, RW, RT, kudu ngaraji. Artinya kita harus mengkader setiap sumber daya manusia agar mereka benar-benar siap menjadi a'immah, calon-calon pemimpin yang berkualitas. Nah, untuk menyiapkan calon-calon generasi yang baik, ternyata tiang penopangnya adalah ibu. Al-ummu madrasatul ula. Peran seorang ibulah sebetulnya yang paling besar, penuh tanggung jawab untuk menyiapkan kader-kader generasi-generasi yang baik di masa yang akan datang, sehingga benar-benar disiapkan menjadi a'immah. Wa naj'alahum a'immatan. Nah itu. Jadi harus disiapkan calon-calon leadership yang baik. Nah ini penting. Maka an-nisa'u imadul, bila kaum wanita tiang
negara. Jadi negara butuh tiang. Tiangnya adalah kaum wanita. Komunitas Islam butuh tiang. Tiangnya adalah bidananir wad darohim. Nah, kalau untuk kehidupan Islam ada dua tiang yang harus benar-benar dimiliki oleh kita. Jadi tiang penyangga kehidupan Islam. Jadi keislaman kita akan tegak lurus sepanjang hayat jika ditopang oleh dua tiang ini. Maaf, bangunan kalau nggak ada tiang runtuh. Ya, makanya di Pulau Bawean ketika terjadi gempa kemarin 2000 lebih katanya yang hancur. Karena ternyata bangunan-bangunannya tanpa tiang. Hanya ditatak aja atau gimana caranya. Hampir-hampir tidak ada tiang-tiangnya bangunan. Nah, seperti itu. Jadi ketika digoncang, alambruk langsung. Tapi yang punya tiang, retak saja. Tidak hancur. Tidak wahiyah khawiyatun ala urusiha dalam surat Al-Baqarah 259. Atapnya sudah turun ke bawah. Kentengna geus aya dihanap. Tidak seperti itu. Ya. Kalau ada tiang. Nah, negara butuh tiang, komunitas butuh tiang, usaha juga butuh modal. Modal itu adalah merupakan tiang. Tubuh manusia juga disiapkan tiang sehingga bisa berjalan, bisa berlari, bisa berkegiatan. Kalau nggak ada tulang-tulang atau tiang ini mah nggak bisa kita bergerak. Paling karayapan juga orai gitu. Jika hileun. Tapi kan dengan adanya tiang kita bisa tegak berdiri. Nah, tegak berdirinya keislaman kita kata Allah tergantung dua pilar. Ada dua tiang yang menyangga kekuatan Islam kita. Sebagaimana diungkapkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Dalam Al-Ankabut ayat 45, tiang pertama adalah utlu. Ma uhiya ilaika minal kitabi. Ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Baca, kaji Al-Quran secara kontinu. Ya. Baca, pelajari Al-Quran secara kontinu. Jadi ngaji itu harus terus-menerus. Ya. Ngaji itu harus terus-menerus. Jangan ada jeda. Kenapa? Jawabannya ada di An-Nisa 135. Eh, 137, maaf. Kalau kajian demi kajian secara kontinu Al-Anfal ayat 2, kalau ngajinya terus-menerus itu ada di Al-Anfal ayat 2. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Tapi lamun ngaji nak belang bentong ayat ada di An-Nisa 137. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufron, yang dalam hadis disebut al imanu yazidu wa yanqusu, naik turun ngaji belang bentong bari teu boga duit goyah eta mah geus ya ngaji belang bentong bari teu boga duit ngacapruk eta mah gitu dah. Kan ari ngaji tuluy-tuluyan mah teu boga duit oge lancar we. Ali Imran 191. Alladzina yazkurunallaha qiyaman keur boga duit, kuudan keur teu boga duit, yazkurunallah itu boga duit oge. Itu aku ngaji mah. Tapi kajian kita tidak hanya terpaku pada kepuasan otak.
Jadi ngaji kita ini tidak hanya memenuhi kepuasan otak, tapi membentuk akhlak. Ngaji kita dalam rangka membentuk akhlak, bukan hanya kepuasan otak. Akhlak semakin baik, akhlak semakin sempurna, pemenuhan otak itu makin membahagiakan. Ala bizikrillahi tatmainnul. Jadi lamun disertai dengan akhlak mulia mah, otak dipenuhi ilmu itu makin tenang, bukan makin sombong. Ada orang yang ilmunya makin tinggi, malah makin sombong. Ada ya setan atau Pak, misalnya. Karena ada setan. Yang menciptakan kesombongan itu kan setan. Setan bisa dikalahkan dengan banyak zikir. Tinggal kita pahami apa yang dimaksud zikir, kata Allah. Kalau zikir umum kan cuma gini-gini doang. La ilaha illallah. Bukan itu. Anda hadir di dalam pengajian hari ini Anda sedang berzikir. Itu. Anda melihat keropak hareupeun di depan Anda, lalu Anda langsung ngodok kantong, ambil dompet. Kalau ada 3 lembar 10, 5.000, 1.000, yang diambil 1.000, zikirnya letik lemah. Tapi kalau yang diambil 10.000, itu zikirnya tinggi itu. Artinya kesadarannya tinggi. Pilih-pilih anu pangletik. Nah, itu masih rendah sadarannya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan yang dikatakan akhlak itu sendiri apa? Akhlak itu hakikatnya adalah segala tradisi dan kebiasaan syariat Islam yang dilakukan dalam keseharian. Jadi tidak hanya adab saja. Tabiat menjadi perilaku. Kehidupan sehari-hari itu akhlak. Salat malam dalam kesendirian itu akhlak. Tidak hanya yang muda harus hormat kepada yang lebih tua. Itu juga akhlak. Jadi akhlak itu apa? Akhlak itu adalah pembudayaan Al-Quran ke dalam kenyataan. Itu namanya akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Oleh karena itu manusia yang paling berhasil membudayakan Al-Quran ke dalam perilaku sehari-hari adalah Nabi. Maka Nabi disebut khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Nah ini. Nah, berarti berdasarkan kalimat ini, maka tiang yang pertama dan yang paling utama adalah tilawatul Quran. Jadi tiang yang pertama dan paling utama adalah tilawatul Quran. Tanpa tilawatul Quran, goyah. Kalau sudah kesadaran goyah, itu bisa menggoyahkan semua aspek kehidupan kita. Mual ajeg, tidak akan tegak, lurus dalam kehidupan. Terseok-seok, terombang-ambing, gampang kabawa arus. Tanpa tilawah begitu. Masih ingat rumusan surat Yunus ayat 100? Kehidupan tanpa Al-Quran tidak akan melahirkan iman. Yunus 100 ya. Kehidupan tanpa Al-Quran tidak akan melahirkan iman. Kalimatnya, wa ma kana linafsin antu'mina illa biiznillah. Kehidupan tanpa Al-Quran tidak akan melahirkan iman. Rumus berikutnya apa? Kalimat berikutnya di Yunus 100. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Tanpa iman melahirkan bencana moral. Itu rumus ya. Di surat Yunus ayat 100. Tanpa Al-Quran tidak akan melahirkan iman, tanpa iman melahirkan bencana moral. Rusak kehidupan ini kalau nggak dibangun dengan Quran. Kalau nggak percaya lihat surat Hud 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Ya. Surat Hud 117.
Wa makana rabbuka liyuhlikal qura. Allah tidak akan diam diri membiarkan suatu negara luluh lantak, hancur nggak karu-karuan kalau penduduknya soleh. Soleh itu apa? Akhlak. Jadi kalau penduduknya memiliki akhlak yang mulia, Allah tidak akan membiarkan negara itu hancur. Kalau sekarang kita diam di suatu negara, bahkan negaranya siapa hukroti minanar, diambang kehancuran, karena apa? La yuslihun. Karena budaya Islam belum tegak berdiri di kehidupan umat Islam. Jadi yakin Allah akan menjaga suatu negara kalau rakyatnya, masyarakatnya, hamba-hambanya masih memiliki akhlak yang mulia. Nah itulah. Ya. Tapi sebaliknya, surat Qasas ayat 59. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Ya. Allah tidak akan membiarkan negara hancur kecuali kalau penduduknya sudah zalim. Kira-kira negara orang zalim tuh ayo nanti. Jangan-jangan negara kita mayoritas muslim tapi zalim. Nah itu yang harus diantisipasi oleh kita. Nah maka setiap penduduk yang notabene mayoritas muslim perlu dibangun tiang penyangganya. Waalaikumsalam. Sebelum tegak berdiri bangunan ini, maka diperlukan tiang penyangga. Kata Nabi, likulli syai'in imadun likulli syai'in imadun wa imadu hadzal dini al-fiqhu. Likulli syai'in imadun wa imadu hadzal-din al-fiqhu. Segala sesuatu memerlukan tiang, sebagaimana negara memerlukan peran wanita agar menjadi tiangnya. An-nisa'u imadul bilad. Sebagaimana komunitas, kelompok pengajian memerlukan tiang, yaitu tiang penopangnya adalah anggaran dana. Perlu finansial. Sok lamun kas kosong kemarin program gitu kan. Nah itu diperlukan perhatian khusus penyangganya itu. Sebagaimana tubuh manusia bisa tegak, berdiri, lari, jongkok, berbagai kegiatan karena ada tulang-tulang. Tulang kerangka, tulang inilah yang menjadi tiang penopang tubuh kita. Maka dalam kehidupan berislam diperlukan tiang. Tiang utama dalam berislam, baiknya keislaman seseorang, maka tiangnya adalah al-fiqhu. Ini tiangnya. Al-fiqhu apa? Pemahaman yang mendalam terhadap ilmu. Nah, itu fikih. Bukan kitab fikih, adek. Bukan kitab fikih, tapi liyatafaqahu fiddin. Makanya kerja otak kita, kerja pikiran kita adalah liyatafaqahu fiddin. Mau memahami seluk-beluk din, yaitu Islam, secara mendalam. Jangan lamuna zohirina. Jangan memahami Quran itu hanya zohirnya saja, hanya permukaan saja. Sing jero. Sesuatu yang dalam pasti akan tumbuh kuat. Biji lamun dipelakkeun narada jero itu akan kuat berdiri pepohonannya itu. Nah kayak gitu. Tapi biji yang ditanam hanya di permukaan tanah jadi tumbuh tapi mudah sekali. Jadi kalau ingin kuat keislaman kita, sing jero memahami ini. Dia harus dipahami. Kenapa harus dengan al-fiqhu? Sebab landasan utama terlaksananya ajaran adalah pemahaman.
terhadap ilmu. Lihat Al-Isra 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian melakukan sesuatu tanpa tahu dasar ilmunya. Jadi sholat harus tahu ilmunya, saum harus tahu ilmunya, jihad juga harus tahu ilmunya. Coba berjihad tanpa landasan keilmuan, tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul. Aut-autan, kacau jihad. Itu yang kata ulama, al-amilu ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi torikin. Beramal tanpa pemahaman ilmu seperti orang yang berjalan bukan pada jalannya. Ya sasar, nggak nyampe ke tujuan atau sesat. Jadi ironis, umat Islam lidahnya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami ke jalan yang lurus, tapi masih banyak yang tersesat. Kumaha tuh itu? Kenapa tersesat? Bi ghairi ilmin, karena tanpa memahami ilmu. Makanya memahami Quran itu adalah tiang utama terlaksananya keislaman. Gitu ya. Sama yang lain juga. Dalam beramal, dalam berjihad tanpa ilmu nggak bisa. Masih ingat rumus-rumus yang saya sampaikan? Dari Quran melahirkan iman, dari iman melahirkan 4 turunan, kan gitu ya. Ya, ini rumus penting inti ya. Jadi dari Al-Quran turun iman. Sebagaimana tadi surat Yunus ayat 100. Wa makana linafsin antu mina ila diid. Tetapi kalau sudah memiliki iman, itu akan melahirkan 4 turunan. Turunan yang pertama adalah amalus solihah. Jadi kalau sudah punya iman, pasti amalnya solehah. Amalus solihah. Sebagaimana surat An-Nisa 124. Wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Lahirnya amal soleh baik dari laki-laki ataupun perempuan karena dia ada iman. Jadi ada iman pasti ada amal soleh. Itu. Turunan yang kedua apa? Ibadatus sohihah. Tong parahodoi. Rumus-rumus yang sudah disampaikan jangan dilupain lagi. Jadi kalau ada iman pasti akan ada ibadatus sohihah. Seperti surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah surat 98 ya. 98 ayat 5. Wa ma'miru ila liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi kalau ada iman, pasti ada amal soleh, pasti ada ibadah sohihah. Yang dimaksud ibadah sohihah adalah tata cara peribadahan yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya, taqarrub ilallah. Ya. Nah, itulah turunan dari iman. Kemudian kalau ada iman, pasti akan ada akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Surat Al-Qalam surat berapa? Surat Al-Qalam 68. Ya, betul ya 68. Ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi kalau ada iman, pasti ada turunan-turunan ini. Yang terakhir adalah jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Surat apa? Al-Isra ayat 15. Maaf. Al-Hujurat. Ya, Al-Hujurat. Al-Hujurat surat berapa? 49 ya, ayat 15. Tuh kudu apal. Nah, inilah yang dihasilkan dari Quran. Quran membentuk iman, iman menurunkan aplikasi dalam bentuk amal solehah, ibadah sohihah, akhlakul karimah, jihad fisabilillah. Bayangkan, tanpa Quran tidak akan ada iman. Tanpa iman tidak akan ada lahir kepribadian seperti ini. Sebagaimana di surat Yunus ayat tadi, dalam surat Yunus ayat 100, tanpa iman akan melahirkan bencana moral.
Ini pengulangan sebetulnya. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Tanpa iman akan melahirkan bencana moral. Nah, yang dimaksud bencana moral ya, ini di luar iman ya, di luar iman, tanpa iman. Yang dimaksud bencana moral secara global disebutkan oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat 16. Inilah maksud bencana moral. Di Al-Baqarah ayat 16. Ulaika alladzina ishtarawud dolalata bil huda. Yaitu yang kemarin disampaikan, labsul haq bil batil. Kerja setan itu. Ulaika alladzina ishtarawud dolalata, yaitu mereka orang-orang yang menukarkan benar jadi salah. Membulak-balik fakta kebenaran menjadi satu kesalahan, yang salah dibenarkan. Nah, ayat ini sama dengan hadis Nabi. Ya'ti alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddaku fihal kazib wa yukazzabu fihal sodik wa yu'tamanu fihal khoin wa yukhawwanu fihal amin. Kelak di akhir zaman akan muncul tahun demi tahun penuh tipu daya. Yang baik diburuk-burukin, yang buruk dianggap baik. Para pengkhianat dipercaya, orang-orang amanah dianggap para pengkhianat. Dibalik-balik semua. Dan media-media yang ada, mau mainstream, mau media cetak, termasuk handphone, termasuk medsos, itu punya jasa besar memburuk-burukkan yang baik, membaik-baikkan yang buruk, membesar-besarkan yang kerdil, mengkerdil-kerdilkan yang besar. Itulah ulaika alladzina ishtarawud dolalata bil huda. Nah, ini terjadi karena apa? Karena mengalami bencana moral. Kenapa terjadi bencana moral? Karena hidup tanpa iman. Kenapa tidak ada iman? Karena tanpa Quran. Oleh karena itu, tiang penyangga utama adalah Quran. Tanpa Quran seperti itulah gambaran. Tanpa Quran. Tapi kalau dengan Quran lahir iman, dengan iman lahirlah turunan-turunan seperti ini. Yang pertama. Tiang yang kedua sekarang. Ya, tiang yang kedua. Tiang yang kedua adalah wa aqimis shalat. Ya, wa aqimis shalat. Ternyata Quran dengan sholat itu memiliki pola yang sama. Sama-sama pembentuk kesadaran. Ya. Quran pembentuk kesadaran, sholat juga pembentuk kesadaran. Coba lihat kalimatnya. Di Quran ada kalimat inna anzalna ilaika dzikra. Ini pola sama ya. Ada pola yang sama antara Al-Quran dengan sholat. Al-Quran oleh Allah disebut az-zikra. Artinya apa? Allah menyebut Al-Quran itu az-zikra. Pembentuk kesadaran. Pembentuk kesadaran. Atau pembentuk iman. Jadi Al-Quran sendiri oleh Allah disebut az-zikra. Inna anzalna ilaika dzikra. Silakan cari di Quran, ada itu. Allah menurunkan az-zikra. Itu Al-Quran. Nah, Al-Quran disebut az-zikra karena Al-Quranlah yang membentuk kesadaran. Sama sholat juga. Lihat dalam surat Toha ayat 14 aja contohnya. Wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkan sholat untuk terbentuknya kesadaran. Jadi antara Quran dengan sholat memiliki pola yang sama. Kedua-duanya sebagai bentuk, sebagai pembentuk dan pemelihara kesadaran. Maka kedua-duanya diposisikan oleh Nabi sebagai tiang. Sholat juga sebagai tiang. Hadisnya masih hafal? As-sholatu imaduddin. Ya, as-sholatu imaduddin.
Faman aqomaha faqad aqomadin. Udah hafalin ayat hadis ini, udah familiar ya. Faman aqomaha faqad aqomadin. Waman darokaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang din, tiang penguat, tiang penopang keislaman kita. Selama dia melaksanakannya, selama itu pula keislamannya masih ada, masih tumbuh kuat, masih punya komitmen kuat, masih punya tanggung jawab yang kuat. Tapi kalau sudah meninggalkannya, maka robohlah keislamannya, nggak kuat. Jadi kalau Anda meninggalkan ngaji, nggak bakal kuat Islam Anda meninggalkan salat pun nggak bakal kuat keislaman Anda. Arti nggak kuat itu adalah gampang ke bawah arus, mudah diadu domba, menjadi mudah dipecah belah. Itu karena kelemahan kita. Kunaon orang gampang dipasihkan ke batur, karena tidak ada tiang penyangga. Islam nama nanti ngabogaan tihang kuat gitu. Islam orang teh tapi tihangan. Ya sudah, digoyang sedikit saja roboh. Digoyang teu boga duit wae, geus kagaleong. Gitu. Mudah putus asa hidupnya. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana. Ya itulah kenyataannya. Gampang tergoyahkan. Muzabzabina baina la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. An-Nisa 143 ya. Goyah kita. Enggak konsisten. Gampang ke bawah arus. Nah, ini contohnya. Apabila apa? Apabila meninggalkan sholat. Bahkan kalau sudah benar-benar meninggalkan sholat, walaupun dia sebagai muslim, pakot kaparo, kata Nabi. Tetap kufur. Al-ahdul ladzi bainana wa bainar rajuli as-sholatu faman tarokaha faqad kafaro. Ya, nanti ada materi bab sholat, ada nanti secara khusus nanti kita bahas bab sholat. Perlu dipelajari semuanya. Ya, jadi sekali lagi, apabila dia sudah meninggalkan sholat, kata Nabi, faqad kafaro. Arek anak ajengan sugan tara sholat kaparo. Arek imah nagigireun masjid sugan ai tara sholat mah kaparo. Tara sholat mah kaparo kan pokona mah. Waman tarokaha faqad kafaro, kan itu hadis. Mau seperti apapun posisi di keislaman dia, kalau sudah meninggalkan sholat faqad kafaro. Jadi sekali lagi, inilah tiang penyangga kehidupan Islam kita. Tanpa dua ini, goyah. Kita tidak punya kemampuan untuk berdiri tegak. Tidak punya uang, galeong. Diberikan kesedihan, galeong. Geringan wae, galeong. Bukan segala galeong. Ya. Kalau kita tidak memiliki tiang penyangga yang kokoh, kuat. Nah, berkaitan mengenai sholat, kenapa sholat ini posisinya menjadi tiang? Karena potensi sholat adalah, ya, potensi sholat sekarang kita lihat. Kenapa ini bisa jadi tiang gitu? Ternyata Allah dan Rasul telah menjelaskan tentang potensi sholat. Satu surat Toha 14. Potensi sholat itu adalah aqimis sholata li zikri. Itu potensinya. Saya ulang lagi yang tadi. Jadi potensi sholat itu adalah li zikri. Sebagaimana dalam surat Toha 14. Apa li zikri? Pembangkit kesadaran. Sholat itu penyemangat kerja.
Sholat itu penyemangat usaha. Sholat itu penggairah hidup. Karena orang itu akan mengalami kekeringan spiritual, kehampaan psikologis, kegoncangan jiwa kalau dia meninggalkan sholat. Tidak, jiwa kita kalau masuk masjid itu kemudian sholat 2 rakaat, kemudian menunggu waktu sholat pokok, tenang. Coba pulang ke rumah, habis dari sholat pulang ke rumah, pusing. Tapi yang membuat kita tenang di masjid. Tapi ayo uplak wae di masjid teu usaha mah lieur oge. Ayo zikir di subuh di ka zuhur berzikir. Datang pamajikan, abi nggak punya beras. Ya tunggu saya akan berzikir lagi. Wah, ya guys, masa remeh-remeh acan. Wow, ayo berzikir. Ini ulah salah menempatkan zikir ya. Zikir itu kesadaran. Sadar akan posisi dirinya itu sudah zikir. Sadar akan kewajibannya itu sudah zikir. Itu sudah zikir. Dia sholat, dia ngaji, dia berzakat, berinfak, bersedekah, itu sudah zikir sebetulnya. Nah, oleh karena itu kalau ingin hidup gairah terus, jangan tinggalkan sholat. Karena dengan meninggalkan sholat akan mengalami kekeringan spiritual. Ya, zikri. Yang kedua, surat Al-Ankabut tadi. Ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat menjaga, melindungi diri untuk tidak terjerumus ke dalam maksiat. Sholat tuh. Jadi sholat itu adalah penyelamat diri dari maksiat. Apa itu maksiat? Maksiat itu ada dua dimensi maksiat tuh. Ada paksa, ada munkar. Kedua-duanya maksiat. Maasi kedua-duanya. Paksa seperti meminum minuman keras, berjudi, berzina, berdusta, menyakiti orang lain. Ya, itu paksa. Itu maksiat juga. Munkar adalah yang akan merusak keyakinan Islam kita. Seperti berbuat syirik. Berbuat syirik itu menduakan Allah. Satu sisi meyakini adanya Allah, di sisi lain meyakini adanya dukun. Kira-kira begitu. Satu sisi mempercayai wahyu-wahyu Allah, di sisi lain mempercayai keris ada tuahnya. Ya kan? Satu sisi berlindung di masjid, di sisi lain berlindung di bawah sebuah pohon, meminta kepada pohon-pohon keramat. Datang ke makam barang pentak, itu namanya munkar. Itu maksiat juga. Ya, jadi sholat akan membentengi kita dari perbuatan maksiat, yaitu dua dimensinya, ada dua maksiat. Pertama paksa, yang kedua munkar. Paksa dan munkar kedua-duanya maasi. Perbuatan maksiat adalah perbuatan yang bertentangan dengan syariat atau dengan ajaran ilmu Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah ya, seperti itu. Yang ketiga apa? Potensi yang ketiga adalah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Ya, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat merupakan mi'rajnya orang-orang mukmin. Masa Nabi mi'raj kita enggak? Kalau Nabi mi'raj, kita juga harus mi'raj. Bagaimana cara mi'raj yang sebenarnya? Mi'raj yang sebenarnya adalah melalui sholat, prestasi kita tuh makin menanjak. Ila sidratil muntaha, hingga sampai ke sidratul muntaha. Sidratul muntaha itu apa? Puncak prestasi kita. Puncaknya kesadaran kita. Itu sidratul muntaha. Ya, kalau level kita dengan Nabi beda, level Nabi, ya, grafiknya level Nabi itu 100%, katakan 99% lah. Ya, level Nabi itu 99%. Level Nabi. Mungkin puncaknya prestasi kita itu levelnya hanya sampai 30. Tapi 30% itu sudah luar biasa.
Hese ku 30% ya nama. Karena hadis nabinya saya kebetulan lupa hadisnya bahwa posisi level prestasi umatku di akhir zaman dengan 10% saja sudah masuk surga. Gitu. Kata Nabi itu. Hanya dengan 10% saja sudah dipastikan masuk surga untuk posisi di akhir zaman. Tapi posisi umat di zaman Nabi kurang dari kalau kurang apa? Kurang dari 10% itu nggak sempurna. Kurang dari 10% saja nggak sempurna. Misalkan Abu Bakar 80%. Kurang dari 10%. Kurang sempurna, tapi masuk surga. Hesenya ke Nabi mah tetap untuk sampai ke level Nabi itu sulit. Tapi ada derajat yang bisa mengumpulkan kita dengan Nabi. Apa itu? Ma'ana wa ashabi. Ma'ana kata Nabi. Anda akan bersamaku di surga dan disertai dengan sahabat-sahabatku. Jadi kita akan ngumpul di surga di kelas yang paling baik. Dah hotel dia tuh aya kelasna tuh. Aya bintang 2, aya bintang 3, aya bintang 5, aya bintang 7 lamun riet-riet teuing mah. Malah aya hotel anu bener-bener bintang ke bintang, atapna gitu lah. Di hutan nama. Bintang ke bintang kata bener-bener. Di surga juga gitu. Tidak semua pengikut Nabi Muhammad bisa sar area jeung Nabi atuh. Oh, area terindah loh. Ya, surga terindah itu surga yang diisi oleh Nabi. Hayang teu. Nah, ternyata apa rahasianya? Kalau ingin seruangan dengan Nabi, maka rahasianya satu, yaitu man wafaqol haq, bersepakat dengan apa yang diwariskan oleh Nabi. Jadi kalau Anda saat ini hidup bersepakat dengan apa yang diwariskan oleh Nabi, yaitu Al-Quran wa Sunnah, hidup bersama Quran Sunnah, itulah yang akan sederajat dengan Nabi di surga. Itu hanya, nggak ada yang lain. Di hadisnya seperti itu. Makanya seberat apapun, ya, seberat apapun pertahankan Quran Sunnah ini. Karena ini yang menjamin kita satu area dengan Nabi Muhammad. Luar biasa itu. Daya tariknya luar biasa. Cuman dalam pelaksanaannya berat luar biasa. Dalam pelaksanaannya berat luar biasa. Nah inilah jamaah rahimakumullah, ya, tiang yang diperlukan untuk mengokohkan keislaman kita. Demikian, semoga bermanfaat. Alallahi tawakalna wa ilaihi masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.